Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Nah, antum dari mana? Oke. Tanggal berapa sekarang? Tanggal piro? Oh, 23. Nah, antum tanggal berapa? 23. Belakangnya 23. Tanggal 4. Loh, kok beda ini? 4 Sya'ban. Kita wong Islam kan? Nah, jadi jemaah tolong diingat, hari ini tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23. Gajian tanggal piro biasanya? 26. Nah ini kan, nanti anak ngomong sama Pak Eko. Gajian itu kalau pakai Masehi, kita akan hafal terus Masehi, karena ingetnya 26. Kapan tanggal 26 itu? Maka kita mengabaikan Hijriah ini, padahal disitulah ibadah kita. Kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, dan Allah menetapkan 12 bulan dalam 1 tahun sejak penciptaan langit dan bumi. Anak mau tunjuk, ada hadiahnya yang bisa jawab? Ada bawa sini, ada. Untung adanya bukan Fortuner. Fortuner bawa sini, bawa kunci ini dah apa-apa. Bawa kunci ini dah apa-apa. Nah, antum. Nih, yang ini. Ya. Siapa namanya? Amplop, relawan di amplop. Masya Allah. Kau tuh Indomie. Nah, sebutkan 12 bulan. Syawal. Langsung Syawal, Riyowan. Ini loh, relawan tidak ngerti. Kayaknya perlu dikasih ujian mereka. Ini ada ujian nanti setelah. Ada enggak? Ada setelah itu. Loh enggak, yang bagian agamanya ada tesnya, ada semua itu full ujian gitu, seperti itu. Yang enggak lulus. Ya 12 bulan. Muharram, Safar. Jangan ada yang berbisik jemaah ya. Biarkan dia berjuang sendiri. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Langsung Dzulqa'dah ini bulan ke-11, Dzulhijjah ini bulan 12. Muharram meneng. Ulangi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, betul. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Loh, ada yang kurang sih, habisnya Rabiul Akhir. Belum. Ya, ditolong enggak apa-apa jemaah. Oke, Jumadil Awal atau 6. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Kena jemaah. Kirimkan ke ya kan, yang bantu-bantu bisa minta bagian kan?
Itu identitas kita jemaah. Kalau Muslim nggak tahu, ya memalukan. Masehi itu kalender yang memang ditebarkan oleh penjajah. Indonesia nggak kenal sama Masehi sampai penjajah datang ke negeri kita. Dan kalau kita membaca tulisan-tulisan orang-orang, Masehi ini artinya Kristus ya. Masehi ini artinya Kristus. Makanya kalau sebelum Masehi sebut apa bahasa Inggrisnya? Before Christ. Sebelum Kristus. Karena mereka memang menjadikan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, walaupun sebenarnya nggak pada satu Masehi. Nabi Isa dilahirkan kira-kira 4 tahun sebelum Masehi. Ini berdasarkan sejarawan Nasrani mengatakan seperti itu. Tapi itu menjadi sebuah simbol bahwa peradaban mereka lah yang menguasai dunia. Padahal semua ibadah umat Islam itu berkaitan dengan kalender Hijriah. Kita puasa kapan? Di 1 Ramadan. Lebaran? Insyaallah April, insyaallah. Orang kan kita lebaran kapan? Kapan posoan? Insyaallah Februari, tanggal piro ya, antara wolula songol. Kok bisa? Sejak dulu puasa itu 1 Ramadan gitu loh. Ini kok bisa jadi April? Kenapa berubah-ubah? Karena kita tidak mengenal kalender Hijriah. Tapi tatkala kita tahu kalender Hijriah, hari ini tanggal 4, insya Allah 26 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan harapan anak, para relawan kemana-mana membawa ini, karena ini identitas kita. Secara administrasi, okelah Masehi dipakai karena kita 350 tahun dijajah oleh Belanda. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan Hijriah. Nih teman-teman, kalau bikin surat menyurat, silahkan Masehi dicantumkan, tapi jangan lupa bertepatan dengan Masehi. Tetap yang di awal adalah kalender kita umat Islam. Masya Allah, suasana hari ini seperti di tempat bencana aja, Mas. Suara mesin ya, nah dari tadi kemudian biasanya pakai AC, tapi karena relawan tidak boleh pakai AC gitu. Relawan harus tahan banting, jadi pakai kipas, panas-panas sedikit. Kalau malam nanti kayaknya nyamuknya banyak di sini. Nah, ya kita persiapkan diri untuk menjadi relawan yang sebenarnya. Tapi sejatinya Muslim itu relawan. Muslim itu ya relawan. Jadi bukan relawan itu Muslim khusus. Setiap Muslim itu seharusnya menjadi relawan. Seorang yang suka membantu orang lain tanpa pamrih. Ketika dibutuhkan, dia akan selalu hadir. Nggak harus dia dipanggil. Nggak harus dia mendaftarkan diri untuk menjadi relawan. Nggak harus dia punya rompi untuk menjadi relawan. Nggak harus dia memiliki label. Cuma lihat. Ini apa ini? Mas, bajunya apa ini? MBA. MBA. Ini bal-balan. Belakang itu bagus, sahabat binatang. Iya, tadi ketemu sahabat. Nah, berapa yang sahabat binatang di sini? Masing-masing bangga satu. Oh lah. Yang lain sahabat manusia. Cuma satu. Ya, kita sahabat semuanya sebenarnya, sama sahabat binatang, sahabat manusia. Tadi Anda sampaikan bahwa saya Muslim itu adalah relawan yang harus selalu siap hadir untuk membantu orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ini kapan dianjurkan dibaca dan apa fadilahnya? Apa yang mau jawab? Nah, Sebelum tidur, setiap malam. Iya, sebelum tidur. Habis maghrib boleh nggak baca? Kan sebelum tidur juga.
Ya kan? Bersisa boleh. Yang penting sebelum. Boleh tak baca ketika tidur? Tidak bisa. Berarti memang sebelum tidur. Oke, di malam hari, oke. Kemudian apa fadilahnya? Dibebaskan dari siksa kubur. Dari siksa kubur, masya Allah. Fadil kasihkan. Oleh sangu jemaah. Insya Allah amplopnya sesuai dengan jumlah relawan gitu kan. Oh, narsum. Barakallahu fiik. Ya, itu surat Al-Mulk ya. Kalau kita baca tiap malam, kemudian kita membacanya dengan mentadabburi, insya Allah iman kita bertambah. Seringkali relawan ini imannya turun karena sibuk bekerja, sibuk membantu. Lalu yang berkaitan dengan zikirnya, zikir ini merupakan sumber energi terpenting buat jiwanya. Ternyata dia tidak baca. Dan Al-Quran adalah zikrullah tabaraka wa ta'ala ya. Ada banyak cerita di surat Tabarak ini jamaah. Bercerita tentang awal penciptaan ya. Tentang indahnya penciptaan. Bercerita tentang kenapa ada bintang-bintang di langit sana. Kemudian kenapa ada manusia-manusia yang kemudian harus masuk ke neraka. Kemudian bercerita tentang perintah untuk mencari rizki. Sampai akhir cerita. Di awal Allah Azza wa Jalla mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah, maha baiknya Allah, maha suci Allah, yang di tangannya segala kepemilikan. Semua milik Allah dan kita nggak punya apa-apa. Kemarin tatkala ana ke Tamiang, ana berjumpa dengan kepala mukim. Kepala mukim itu apa? Datuk. Bukan, kepala mukim beda. Ada kecil, ada datuk, ada kepala mukim. Kepala mukim itu yang skalanya lebih besar, kecamatan. Kalau datuk itu kepala desa. Iya. Ini kepala mukim. Dia cerita, pada malam itu Zat, ana ngungsi Zat, ke lantai 2 punyanya pondok kalau nggak salah. Di situ ana nangis Ustaz. Ana tahu bahwasanya ternyata ana ini nggak bisa apa-apa. Beliau ditokohkan di masyarakat. Ternyata aku ini nggak punya apa-apa Ustaz. Kita nggak bisa minta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah hari itu Ustaz. Tidak ada. Handphone nggak aktif, listrik nggak aktif, makanan nggak ada kecuali yang mereka bawa ke sana. Dan mereka tidak tahu sampai kapan seperti itu. Punya uang nggak ada gunanya. Kita punya uang, punya mobil, punya harta apapun, hari itu nggak ada gunanya. Mereka hanya ada berada di satu tempat yang semuanya air. Rumah mereka tenggelam, mobil mereka tenggelam, kulkas mereka tenggelam, nggak punya apa-apa. Maka Allah mengingatkan di awal ayat ini, tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah segala kerajaan. Allah mau ambil Sidoarjo, Allah mau tenggelamkan Sidoarjo, Allah mau bikin terbelah, kemudian semuanya jatuh ke dalamnya, di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu kenapa harus ada kehidupan? Apa sebenarnya tujuan ada yang mati, ada yang hidup? Ada yang lahir hari ini, ada yang menikah hari ini, dan ada hari ini yang bercerai, dan hari ini juga ada yang dikuburkan, meninggalkan dunia ini. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan al-maut. Allah mengatakan menciptakan kematian. Kenapa Allah menyebutkan kematian dulu sebelum kehidupan? Siapa yang mau jawab? Karena dimulai dari tidak ada mati. Oh, Masya Allah, betul Pak. Oh, Masya Allah. Jawab. Apa Mas? Kurang bantut. Iya, karena dimulai dari ketidakadaan. Kita itu dimulai dari ketidakadaan.
Kemudian jadi ada. Dan tidak ada satupun di antara kita yang mengajukan proposal untuk hadir dalam dunia ini. Maka Allah katakan, alladzi khalaqal maut. Dulu nggak ada namanya Syafiq Riza Basalama, nggak ada. Nggak pernah ada disebut oleh manusia. Tahu-tahu ada. Kenapa dia ada? Akan kemana dia sebenarnya nantinya? Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ternyata hidup ini bukan tentang siapa yang paling ganteng. Kalau bicara paling ganteng, ya kesian yang tidak ganteng. Tapi insya Allah orang laki itu semuanya ganteng. Ada yang ganteng sekali, ada yang ya biasa-biasa, ada yang hampir ganteng, ada yang pernah ganteng gitu. Oh, iki mbiyen ganteng iki. Kan mbiyen ngono kan. Saiki wis endak ngono kan. Bukan tentang siapa yang paling ganteng. Bukan tentang siapa yang paling kaya. Karena kita tahu ada orang-orang yang sampai mati miskin, nggak pernah kaya dia. Dia hidup di rumah kontrakan dan mati di rumah kontrakan. Dan bukan tentang siapa yang paling cerdas, yang paling pinter. Enggak. Ada orang-orang pinter akhirnya disuka miskin. Itu terakhir masuk suka miskin. Padahal pinter, juara 1, profesor, Ustaz. Ada di suka miskin. Bukan tentang itu. Bukan tentang siapa yang paling berkuasa. Tapi tentang siapa yang paling baik amalannya. Presiden cuma satu. Kalau ternyata hidup itu rebutan jadi presiden, berarti ya cuma satu presiden. Kita nggak mungkin bisa jadi presiden. Siapa yang cita-citanya jadi presiden? Angkat tangan. Anda kasih hadiah. Presiden Basarnas. Nah, enggak, bukan tentang itu, tapi tentang siapa yang paling baik amalan. Dan kita semua bisa. Orang miskin bisa menjadi yang terbaik. Bahkan subhanallah ya, kalau kita lihat orang-orang kaya seakan-akan lebih mudah masuk surga buat mereka, karena mereka punya uang gitu kan. Sedangkan kita maafi fulus gitu. Namun ternyata dalam agama kita niat pun sudah dicatat. Antum niat, ya Allah, kalau aku kaya seperti fulan, aku akan berbuat seperti fulan. Kalau dia orang soleh gitu, maka dia seperti fulan, walaupun tidak pernah berbagi seperti fulan, gara-gara niatnya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kaya yang menggunakan kekayaannya dalam kemaksiatan, lalu dia niat, aku ya Allah, kalau punya kayak fulan, aduh, insya Allah ke mana-mana dia akan pergi ke tempat maksiat, maka dia pun sama. Ahibati fillah, yang baru pertama ikut pelatihan relawan ini siapa? Bukan, dia mungkin ikut pelatihan di mana, bukan yang ini maksudnya anak. Pelatihan relawan. Baru pertama ikut. Kalau yang pertama ada sertifikatnya rata-rata sih. Baru pertama ikut. Jadi mereka relawan abal-abal sama ini. Berarti kalau nggak punya sertifikat nggak bisa jadi relawan? Bisa. Oh bisa. Jadi sertifikat itu supaya dapat gaji, insya Allah gitu. Enggak. Kompetensi. Oke, ketika berkompetensi dapat apa? Apa gunanya? Bisa ngelamar kerja? Lebih tahu ilmunya gitu, enggak kalah. Ya, lebih terarah gitu. Tapi kayak apa? Sertifikat itu nggak iso, Tanda dia kompeten. nggak bisa digadaikan. Saya ya banyak sih. Taib.
Artinya sekarang banyak yang baru ikut pelatihan seperti ini dengan harapan apa, Mas? Apa harapannya antum ikut pelatihan ini? Ya, depannya kan mungkin diantara kita meskipun seorang muslim kita tetap membantu untuk saudara-saudara kita. Ini tidak ada mic tambahan. Ya Allah, ay kena no jamaah. Baik, supaya yang lainnya dengar ya. Monggo jamaah anak ngopi dulu jamaah ya. Masya Allah. Jadi yang lainnya nggak dikasih kopi. Cuma satu gelas aja. Tapi kadang-kadang lihat orang ngopi itu sudah seneng hatinya. Masya Allah. Jadi makannya mereka ini nasi bungkus. Nasi bungkus. Selama berhari-hari nasi bungkus. Oh, ada kotakan. Apa bedanya kotakan sama bungkus? Oke, kita dengarkan enam. Tafadhol. Bismillah. Mungkin dari saya, kita sebagai muslim itu memiliki rasa relawan ya untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan minimal kita mengetahui dasar-dasar apa saja yang harus dilakukan dalam proses dalam melakukan sesuatu hal yang bisa memberi manfaat pada mereka. Jadi antum mau belajar, antum mau membantu, tapi butuh ilmu. Iya. Maka hadir dalam rangka mendapatkan ilmu itu, walaupun tidak dapat sertifikat. Walaupun tidak dapat sertifikat. Yang ini catat ya, nggak usah kasih sertifikat. Iya, tidak apa-apa. Anak kasih, masya Allah. Ganti ini sertifikat. Karena belum tentu ada dapat apa-apanya. Karena ya minimal kita belajar, kok dapat sertifikat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya nggak masalah. Oh, ini ralat dari yang pertama tadi ya. Siap. Nah, ahibati fillah. Tadi ini termasuk niat yang benar ya. Dalam artian ikut serta bukan karena untuk mendapatkan sertifikat, tapi mungkin kita memerlukan ilmu itu yang digunakan untuk membantu orang lain nantinya. Karena Anda dengar ada banyak hal yang dilakukan oleh kita malah membuat orang yang kita bantu mati, bukan tambah selamat gitu loh. Karena kita nggak punya ilmunya. Dan boleh jadi ada orang-orang yang seharusnya bisa kita bantu, karena kita nggak punya ilmunya pun akhirnya kita biarkan dia sampai meninggal dunia. Dan semoga yang seperti ini bisa diberikan kepada seluruh muslim, bukan hanya relawan. Kalau tadi disebutkan dari setiap lembaga satu, seharusnya nanti dari setiap keluarga satu gitu. Dan ini tugasnya Basarnas sebenarnya. Loh iya, artinya setiap RW, apakah Basarnas melakukan itu? Saya lakukan, Ustaz. Alhamdulillah saya ngajar dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, dari disabilitas, ibu rumah tangga, ibu pengajar, remaja gereja. Anak kok nggak pernah diajar? Yo, siapa yang pernah diajar sama beliau? Angkat tangan. Oh, baru kali ini. Ya kan baru kenal ini. Oh, berarti sing diajari sing kenal-kenal tok, Pak. Sing nggak kenal nggak diajar. Ya, tadi harapannya memang kita bisa memberikan manfaat lebih luas lagi ya. Karena menjadi yang terbaik itu syaratnya dua. Yang pertama, ikhlas. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang atau kita beribadah ternyata riya, maka nggak ada gunanya. Ada orang
yang berbuat baik tapi menyakiti. Dan para relawan itu harus belajar kode etik menjadi relawan. Bagaimana dia membantu orang ini dan dia tidak merasa punya utang budi. Karena relawan ini sudah kewajibannya melakukan itu. Dan bagaimana relawan ini tidak mengungkit-ungkit kebaikan dia. Karena terus terang di beberapa tempat itu masyarakat itu benci sama relawan. Karena dimarahin ya, ngantri, minta makan gitu ya. Karena kadang-kadang mereka nggak punya makan. Ternyata dia nggak punya kupon. Apa yang antum lakukan? Ketika ada satu orang butuh makan, dia nggak punya kupon. Antum sudah bagi kupon. Antum katakan, mohon maaf ya Pak, sudah habis gitu. Apa seperti itu? Enggak. Tunggu sini. Kita carikan. Bagaimana dia bisa tetap makan. Dan bagaimana ketika dia ambil makanan, sebenarnya dia yang sedang berbuat baik sama kita. Kok iso? Loh kita yang nolong dia. Dia berangkat meninggalkan rumahnya. Dia melangkah menuju ke tempat kita. Dia memilih kita di antara banyak posko yang ada. Itu berarti kebaikan dia buat kita. Dia sedang berbuat baik sama kita. Kenapa antum yang dipilih? Maka sebagian salafus soleh itu kalau ada orang minta-minta atau minta tolong, dia bersyukur kepada Allah. Mengatakan, ya Allah, alhamdulillah yang mengantarkanmu kepadaku. Allah bisa saja mengantarkan dia kepada orang lain. Kenapa kok diantarkan kepada kita? Ini orang akan bawa pahala kita, jemaah. Kalau kita berbagi sama dia, sejatinya dia telah menjadi kurir yang membawa ganjaran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tadi harus ikhlas. Tidak mengungkit, tidak menyakiti. Karena Allah mengatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalian jangan membatalkan sedekah kalian, bantuan kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti. Yang awalnya ikhlas, tapi gara-gara mengungkit batal pahalanya. Saya kan sudah bantu sampean. Ingat sampean waktu itu. Iki eling sampean. Nah, ikhlas, dan ternyata ikhlas ini berat. Berat sekali. Sampai ada Sufyan ya, salah satu ulama yang terkenal dari kalangan ahli hadis. Dia mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati fa innaha tataqallab alayya. Aku tuh tidak pernah alajtu ini memperbaiki atau ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innaha tataqallab alayya. Niat itu bolak-balik gitu loh. Hari ini ikhlas, belum tentu besok pagi kita ikhlas. Antum berada di tempat bencana selama sepekan, apakah tiap hari antum ikhlas? Boleh jadi pagi hari antum ikhlas, tapi siang hari antum nggak ikhlas lagi membantu. Sore hari enggak. Pagi ketika diwawancarai ya, bagaimana Bapak membantu di sini? Masya Allah ya, sebelum para relawan yang lain datang, saya yang pertama datang ke tempat ini. Hendak saat ana menyampaikan itu ya supaya memotivasi yang lainnya. Ya kenapa harus ceritakan? Ada hal-hal yang sebenarnya tadi tidak perlu diceritakan kepada orang. Ada kebaikan-kebaikan yang perlu disembunyikan. Kalau bisa kita sembunyikan. Ada orang membantu tanpa orang lain tahu. Dan ini yang punya uang kadangkala lebih ikhlas daripada relawannya nanti. Karena yang transfer uang nggak ada yang kenal. Antum yang di garda terdepan yang menyerahkan bantuan, padahal bukan dari antum gitu loh. Masya Allah, foto-foto. Padahal bukan dari antum. Ini dari donatur, dari muhsinin. Yang muhsininnya ini orang ini nggak kenal dan tidak ada kamera. Muhsinnya cuma transfer. Kan ada transfer yang tanpa konfirmasi. Ada. Jadi kita jadi nggak kenal sama dia.
Maka jangan sampai antum yang bergesekan dengan masyarakat itu, akhirnya antum malah ria. Dan ini lebih parah lagi jemaah. Minta dipuji padahal bukan dari dia. Bukan. Kalau dia yang memberi, mungkinlah orang itu jadi ria. Ini dari ana. Ini bukan. Antum cuma nganter, no. Cuma nganter, no. Itu kadangkala la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Ikhlas itu berat karena kita harus melawan kemauan kita sendiri. Secara tabiat manusia itu suka dipuji, suka disanjung. Apalagi dengan adanya media sosial. Kalau dulu Umar bin Khattab ya bawa apa? Bawa gandum, nggak ada yang ngamera. Kalau sekarang bawa beras, se-Indonesia tahu umpamanya gitu kan. Atau antum umpamanya, antum bawa apa kira-kira yang dibawa oleh relawannya? Sembako. Atau buat yang di Tamiang umpamanya, dia gali lumpur ya. Padahal cuma 2 galian ya mas. Cuma 2, tapi beritanya di mana-mana. Pakai sepatu boot apa, habis gitu dibuka padahal sepatu bootnya aja mas. Maka tadi perlu kita melakukan sesuatu yang disembunyikan. Salah satu cara agar kita ikhlas itu adalah meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Abu Bakar pun takut ya dengan yang namanya riya, dengan yang namanya pamer, dia takut. Karena terkadang penyakit itu tidak terdeteksi oleh kita. Kan ada orang sakit nggak tahu, tahu-tahu mati. Akhirnya dokter melakukan otopsi, tuh ternyata masalahnya banyak, ini dan itu, orang ini. Nah, itu kadang-kala kita melakukan riya sepanjang hidup, tapi kita nggak tahu kok ternyata aneh itu riya. Seperti itu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ala adullukum, kalian mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan selamat dari yang besar dan yang kecil. Maka katakan, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku ketahui, dan aku meminta ampunan kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak menyadarinya atau aku tidak mengetahui. Maka perbanyak baca doa itu. Setelah antum pagi umpamanya bekerja, membantu, coba di malam hari antum bermuhasabah. Kenapa sih aku hari ini membantu fulan, membantu fulan? Apa tujuanku sebenarnya? Kalau kita tidak suka bermuhasabah, ya tadi lewat bertahun-tahun kita beramal, ternyata nggak diterima. Taunya nanti, ternyata nggak diterima. Ternyata anak berharap pujian. Ada orang-orang yang jadi relawan karena suka membantu. Apaan tuh? Biar anak seneng aja, anak seneng. Jadi dia membantu orang lain dalam rangka menyenangkan dirinya saja. Dia tidak berharap pahala dari Allah. Kan ada orang-orang non-muslim juga suka membantu. Bahkan dia mungkin sodakonya sampai miliaran, berdonasi 1 triliun. Kenapa dia melakukan itu? Boleh jadi bukan karena Allah, memang dia tidak beriman dengan hari akhir. Dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Seperti ceritanya Ibn Jad'an atau Ibn Jud'an. Ini tokoh di masyarakat Quraisy yang suka membantu. Dia kasih makan jemaah haji. Dia kasih makan tamu-tamu. Bahkan binatang-binatang pun dia kasih makan. Dia potong onta itu di padang pasir, supaya dimakan oleh binatang-binatang buas. Dari baiknya orang ini. Ditanya sama Aisyah radhiyallahu taala, ya Rasulullah, itu nggak bermanfaat buat dia? Enggak. Nggak ada manfaatnya buat dia. Karena dia nggak pernah berdoa, Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Dia nggak pernah mengatakan, ya Allah ampuni dosaku ya Allah pada hari dibangkitkannya manusia. Nggak pernah.
Artinya dia berbuat itu hanya buat kesenangan dirinya. Aku seneng nolong wong gitu loh. Seneng, aku habis nolong orang tuh seneng. Apalagi kalau orang itu mengatakan jazakallah khair, barakallah, ya Allah, seneng. Nah, besok bantu lagi dia. Tapi kalau orangnya tidak ngomong jazakallah khair, aduh, iki kacang lupa sama kulitnya tuh. Akhirnya tidak mau bantu lagi orang itu. Taib ahibati fillah, itu cara salah satunya bagaimana kita menghindari riya. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Tadi udah sampaikan syarat pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan agama. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berbuat baik? Karena yang namanya menjadi relawan, menolong orang lain, membantu orang lain, itu ibadah. Tetap harus ada dua syarat ini. Jangan sampai kita membantu orang lain ternyata dalam rangka berbuat dosa orang itu. Contoh, alhamdulillah Ustaz, orang-orang sana itu biasanya piara babi Ustaz. Ada kan di beberapa daerah, kita Tapanuli ya kalau nggak salah, seperti itu. Ana sudah salurkan beberapa ekor babi sana untuk ternaknya mereka loh. Ya apa sih? Antum mau membantu, tapi bantulah sesuai dengan syariat tadi. Daerah orang-orang yang suka main judi umpamanya, apakah kita kemudian tempat judinya rusak, kena banjir Ustaz? Alhamdulillah kita sudah bangun kembali. Itu tidak boleh jemaah. Akhirnya kita dapat dosa, tapi tetap harus sesuai dengan syariat. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik ya. Banyak sekali ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah itu suka, Allah itu cinta kepada seorang kalau dia berbuat satu perbuatan, melakukan sebuah amalan, dia sempurnakan pekerjaan. Contoh bangun huntara. Ya apa huntaranya yang bagus gitu. Antum masak di dapur umum. Ada yang mungkin bagian masak. Kadang-kala malas-malasan, enggak. Dia berusaha untuk masak yang kelas, apa istilahnya? Bukan. Kaki 5, bintang 5, kaki 5, rasa bintang 5. Seperti itu. Antum sempurnakan ya opo sih. Karena ada orang ketika berbuat, kan ini orang kelaparan semua, masih udah enak tetap dipangan. Karena ada yang seperti itu. Maka ini juga penting buat para lembaga untuk memilih orang yang berkompeten di sana. Ada nggak nih pelatihan masak? Loh, padahal yang terpenting ketika jadi relawan itu perut jemaah. Loh sohi. Bagaimana antum memangnya anak masak apa yang sering dimasak di dapur umum biasanya? Masuk telur jemaah. Yang nggak perlu ilmu gorengnya gitu kan? Kabeh bisa. Nggak, tetap Anda. Makanya kalau Anda lihat ya di tempat relawan itu biasanya yang pertama masak siapa? Relawan. Lama-kelamaan dibantu oleh ibu-ibu yang ada di sana. Baru ketika ibu-ibu yang masak enak. Kalau yang kemarin relawan itu karena tidak ada yang lainnya, akhirnya dimakan gitu. Enggak, Allah cinta kita sempurnakan. Ngasih sesuatu yang paling baik gitu loh. Bukan karena kita berharap pujian sanjung, enggak, karena Allah cinta. Allah tadi yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang dan menyempurnakan pekerjaannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. La yadlimu. Dia tidak menzalimin saudaranya. Dia tidak memanfaatkan saudaranya.
Dia bukan mencari manfaat, tapi dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada saudara. Itu yang seharusnya dilakukan muslim. Maka dia tidak menzalimin saudaranya, wala yuslimuhu, dan dia tidak menyerahkan saudaranya ke musuh. Boleh jadi saudaranya sedang dalam bencana, bukan dia biarkan. Seharusnya dia hadir membantu, menolong. Dan kita tidak perlu sibuk menyalahkan yang tidak membantu. Karena kadangkala di satu daerah kita lihat, mana ini pemerintahnya kok tidak hadir. Boleh jadi pemerintah tidak hadir karena banyak urusan yang lainnya. Dia tidak hadir di tempat itu karena ada bencana yang lebih dahsyat umpamanya. Antum manfaatkan itu sebagai peluang kita. Oh, ini peluang kita nih untuk memberikan manfaat di tempat ini. Wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Nih, balasan yang akan didapatkan oleh relawan. Barang siapa yang sibuk dengan urusan saudaranya, maka Allah akan ngurusin urusan. Antum kalau punya urusan nggak selesai-selesai, sudah, antum bantu orang lain. Kan orang kadang-kala heran, ini fulan punya masalah dia, tapi kok dia malah jadi relawan? Oh, ternyata dia sedang mencari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita cara mencari bantuan Allah itu ngurusin urusan hajatnya saudara kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menyingkap kesulitan seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, maka Allah akan menyingkap kesulitan-kesulitan dia pada hari kiamat nanti, bukan di dunia. Soalnya kalau di dunia ya tidak terlalu penting buat kita, tapi kalau hari kiamat, seperti cerita siapa tadi, Pak Mukim yang Anda sampaikan kan, dia mengatakan ketika di dunia dia merasa semua tidak berguna. Datang bencana yang membuat uangnya tidak bermanfaat, yang membuat hartanya tidak berguna, mobilnya, motornya, emasnya, rekeningnya, apa semua tidak ada guna. Itu gambaran kelak di hari kiamat, yauma la yanfa malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki yang dibanggakan, nggak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Maka ini orang ketika menyingkap kesulitan saudaranya, maka Allah akan menyingkap kesulitan-kesulitan dia kelak pada hari kiamat. Maka niatkan itu. Jadi dalam menjadi relawan, kita itu boleh banyak niat. Yang utama tetap kita ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, kita berharap urusan kita dimudahkan, kita punya masalah diselesaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bertentangan dengan keikhlasan tadi. Boleh orang seperti itu. Kemudian waman satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Ini ada pesan penting. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dia pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu persidangan ada dua. Ada sidang terbuka, ada sidang tertutup. Sama kayak di dunia kita lihat. Ada sidang yang live, yang semua orang melihat. Pada hari kiamat ada persidangan yang di depan semua orang, dipermalukan pada saat itu. Tapi ada persidangan yang tertutup. Sebagian kita senang dengan kesalahan saudaranya. Senang. Saudara yang tergelincir ini itu, bukan dia doakan semoga dikasih hidayah, malah dia tertawa, malah dia ceritakan kepada orang lain, malah dia sebarkan di media massa umpamanya. Maka orang yang suka menyebarkan aib saudaranya, maka Allah akan mengupas aib dia seluruhnya. Walaupun dia di dalam rumahnya nggak ada yang tahu, Allah akan ungkap aib dia. Tapi orang yang suka menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia. Maka pada hari kiamat pun boleh jadi dosa-dosa dia di sidang tertutup Allah maafkan semua. Tapi kemudian di hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahan, wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan buat orang yang kesulitan. Ini boleh jadi kesulitan nggak bisa bayar utang ya. Ada orang-orang yang seakan mau ngiki, memang dia nggak mampu, udahlah diikhlaskan lah, nggak usah dituntut. Dia bukan orang yang ngutang terus
memang tidak niat membayar, tapi memang dia sedang dalam kondisi musibah. Maka barang siapa yang suka memberikan kemudahan buat saudara yang kesulitan, akan Allah mudahkan bagi dia di dunia dan di akhirat. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya ini suka menolong orang lain. Maka tadi di awal disampaikan bahwa relawan itu nggak harus punya lembaga. Relawan itu nggak harus punya rompi, punya baju. Muslim itu bagaimana menjadi relawan. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa jadi relawan, padahal beliau sedang susah. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir, dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun, kemudian beliau sampai ke Madian. Beliau lapar, jemaah. Beliau sedang ketakutan. Ternyata sampai Madian, Allah ceritakan di surat Al-Qasas ayat 23, wa wajada min dunihim imra'atain tadudan. Saat itu Nabi Musa melihat ada dua perempuan yang sedang menghalau domba-domba atau kambing-kambing dia untuk bercampur dengan domba-domba orang laki-laki yang ada di sana. Saat itu sedang mereka ngasih minum domba-domba mereka. Semuanya laki-laki di sana. Ini perempuan hanya berdua. Akhirnya Nabi Musa tanya, ma khatbukuma? Qala ma khatbu? Kalian kenapa, kata dia. Ada apa nih? Kok itu laki-laki semua, kok ini ada perempuan gitu? Maka kedua perempuan ini mengatakan, qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak bisa ngasih minum ini sampai pengembala-pengembala yang laki-laki semuanya pergi. Dan bapak kita sudah tua renta. Artinya kami melakukan ini bukan karena kami menjadi wanita karir, karena kami ingin menjadi wanita yang berpenghasilan, enggak. Karena kondisi orang tua kami yang sedang sepuh, nggak bisa bantu. Akhirnya kami yang bantu. Anaknya cuma perempuan. Wa abuna syaikhun kabir. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil. Akhirnya Nabi Musa memberikan minum buat dua perempuan ini, buat domba-domba aja. Bagaimana Nabi Musa itu kuat, jemaah. Dan relawan-relawan ini harus kuat. Ada nggak olahraga khusus buat relawan? Loh ya apa? Apa fisiknya relawan? Loh iya jemaah. Soalnya kalau ngelihat yang klimis-klimis dia datang, loh ini ki ganteng-ganteng ini, berangkat ganteng pulang elek. Tadi Nabi Musa alaihissalam dengan dorong satu orang itu langsung mati. Dan disebutkan sumurnya yang tempat pengembala ngasih minum itu ditutup pakai batu yang hanya 10 orang yang bisa ngangkat. Nabi Musa ngangkat sendirian. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum. Nabi Musa tidak berharap terima kasih, wes. Kemudian beliau istirahat di bawah naungan pohon mengatakan, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh ya Allah dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku ya Allah. Aku butuh ya Allah. Dikasih apa sama Allah? Dikirim perempuan ini jemaah. Tuh antum kalau jadi relawan yang ikhlas. Kita lihat bagaimana Nabi Musa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kemudian Allah kasih balasan. Dan balasan dari kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Maka datang perempuan itu, lalu dipanggil Nabi Musa. Nabi Musa berangkat ke tempatnya perempuan ini. Dan perempuan itu pemalu ya, perempuan-perempuan zaman dulu, Masya Allah jamaah. Awalnya dikatakan Nabi Musa itu jalannya di belakang perempuan, karena nggak tahu rumahnya. Tapi karena ada angin yang menerpa, kemudian menyebabkan pakaian itu
nempel. Nggak, kalau kena angin itu nempel ke badannya jemaah. Antum lihat kalau ada angin perempuan, akhirnya bajunya nempel, kemudian bentuk tubuhnya kelihatan. Maka antum tuh kalau ada perempuan jangan jalan di belakang perempuan. Kita sering masuk lift umpamanya ya, mau keluar lift hanya perempuan-perempuan, fadhal mbak, duluan. Jangan, antum duluan yang keluar, supaya nggak ngelihat perempuan itu. Soalnya perempuan tuh dari depan, dari belakang apa bedanya? Setan menggoda aja, menggoda. Nabi Musa itu minta kepada perempuan, enggak, engkau di belakang, engkau tinggal ngasih tahu aku, nanti lempar batu ya. Kalau nanti pas ketemu persimpangan harus ke kiri, engkau lempar ke kiri atau ke kanan, aku ke kanan. Akhirnya Nabi Musa ditawari menikah dengan salah satu anaknya. Maharnya apa? 8 tahun gembala kambing. Waduh Ustaz, nggak jadi Ustaz. Wallah jemaah, kita ini kadang-kadang kurang menghargai wanita sekarang. 8 tahun gembala kambing. Tapi kata bapaknya, kalau engkau mau genapkan 10 ya enggak apa-apa. Fa in atmamta 'ashran fa min indik. Akhirnya Nabi Musa 10 tahun gembala kambing. Tapi kita lihat bagaimana Nabi Musa membantu orang yang tidak dikenal. Karena dirasa orang ini membutuhkan bantuan. Masih sering kita melihat ya, kalau ada orang mobilnya mogok, lalu kita lihat orang-orang dorong. Ada, itu termasuk tadi membantu, nggak kenal dia sama sekali. Kemudian ada orang yang naik motor mogok, kemudian dibantu sama kakinya. Ingat, dia bantu jamaah. Itu pun termasuk berbuat baik, nolong orang gitu jamaah. Bukan kita ngelihat orang, apa? Mogok. Oh yes, mudah-mudahan. Sing sabar mas ya, tinggal terus jamaah. Anak pernah dengar bahwasanya Vespa, grupnya Vespa itu apa namanya? Bukan, orang-orang yang punya Vespa, satu Vespa 1000 saudara jemaah. Jadi mereka itu sangat solid membantu saudaranya jemaah. Betul seperti itu. Itu seharusnya Muslim tuh kayak gitu. Nggak usah nunggu sing Vespa. Oh, le ternyata Vario sing mogok. Ditinggal. Loh ya, ini kan berarti nolongnya dia karena Vespa. Enggak, Muslim tuh nolong siapa saja. Kepada binatang pun kita diperintahkan untuk membantu. Bagaimana cerita pelacur? Pelacur jemaah ngasih minum seekor anjing. Anjing ini binatang yang biasa kita nggak suka jemaah. Apalagi kita tahu najis ya, seperti itu. Aduh, ini perempuan pelacur di tempat yang tidak ada satupun manusia. Dia masuk ke sumur karena sepertinya tidak ada kerekannya. Dia minum, dia naik sampai atas, dia ngelihat wajadat kalban ta'kulu thara minal atash. Anjing yang sudah makan pasir jamaah karena kehausan. Kayak kejadian di Tamiang ya, cerita Pak Bupati itu orang minum ya sudah nggak ada air sudah ketika dia minum air yang keruh itu demi menghilangkan. Ini di padang pasir nggak ada air, maka dia menjilat-jilat itu pasir karena kehausan. Pelacur ini akhirnya turun jamaah. Dia ambil air dengan sepatunya, dia isi sepatunya itu air, dia berkorban, kemudian dia berikan kepada anjing itu. Tidak ada kamera saat itu. Tidak akan ada yang bercerita. Kalau kita nolong orang, boleh jadi orang ini masih cerita. Tapi nolong anjing, dia akan cerita sama siapa? Sama anjing lainnya. Tidak ngerti. Akhirnya Allah ampuni dosa wanita ini dan Allah masukkan ke surga. Pelacur. Akhirnya Nabi SAW mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajar. Sahabat tanya, apakah kita dapat pahala dengan berbuat baik kepada binatang, bukan kepada manusia?
Kata Nabi SAW, di setiap yang hatinya masih basah, artinya hewan Taib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana istrinya Khadijah menyebutkan tentang perilaku suaminya. Jadi jangan sampai kita ini baik di luar tapi di rumah jelek. Itu relawan yang bermasalah. Ternyata relawan ini suka pergi karena dia merasa istirahat. Liburan Ustaz, ngurusi bojo ruwet. Kalau sudah di tempat relawan bisa ketawa-ketawa sampai rumah, aduh, naudzubillah. Khairukum khairukum li ahli. Sebelum antum berbuat baik kepada orang lain, maka ingat, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya. Kesaksian istri ini kelak pada hari kiamat akan menjadi kesaksian yang kuat. Kalau umpamanya ada orang-orang yang antum bantu di tempat bencana, mereka memberikan kesaksian, oh ya, fulan bantu ana ya Allah, ini itu macam-macam. Tapi saya mengatakan bohong dia. Dia pura-pura baik, dia kasar sama istrinya, dia kasar sama anak-anaknya. Padahal standar orang baik dalam rumah. Karena biasanya masalah dalam rumah nggak keluar. Tapi kalau kita mau ngasih duit sama istri, punya rezeki kita bagi hadiah sama istri. Istri nggak cerita kemana-mana. Tapi kalau ngasih tetangga, oh jadi satu kampung. Jadi antum milih mana? Ngasih istri, ngasih tetangga? Tetangga aja. Hah? Ngasih istri tetangga, ya, bahaya lagi. Ini kesaksian istri, istrinya Nabi Muhammad SAW. Tentang Rasulullah SAW. Apa kata dia? Innaka la tasilur rahim. Engkau orang yang pandai menyambung rahim. Nabi SAW orang baik. Di luar sana kerabatnya, ya, saudara-saudaranya beliau bantu. Beliau suka berbuat baik kepada rahim. Kemudian wa tahmilul kal. Engkau suka mengambil beban orang, mengangkat bebannya orang. Orang sedang susah, orang punya masalah, engkau bantu tuh orang. Nggak ada ceritanya nafsi-nafsi. Beliau hadir untuk menolong orang lain. Wa taksibul ma'dum, ada orang yang nggak punya apa-apa, engkau bantu, engkau kasih pekerjaan, engkau kasih uang. Itu Nabi selalu melakukan hal itu. Wa taqrid dhaif, wa taqrid dhaif, engkau orang yang suka memuliakan tamu. Nih, jadi kalau ada tamu, muliakan dia dengan semua yang kita miliki. Tapi kalau dalam kota itu bukan tamu ya. Kalau teman datang ke rumah kita itu bukan tamu. Itu pengunjung namanya. Tamu itu biasanya sebutan untuk orang yang dari luar kota, dari jauh datang ke tempat kita. Kemudian sifat yang kelima, Nabi Muhammad SAW, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau orang yang suka membantu pada saat musibah-musibah datang, bencana-bencana datang. Engkau orang yang suka menegakkan kebenaran. Hadir Nabi SAW pada saat bencana, bukan kabur. Karena ada orang-orang yang saat bencana dia mencari tempat menyelamatkan dirinya saja. Dia tidak hadir untuk membantu. Maka tolong teman-teman yang hadir nih, paling tidak punya sifat yang pertama, menyambung rahim. Ini sebagai bukti kita bukan hanya baik sama orang lain, sama orang terdekat kita baik. Karena yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita ya kerabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Kalau ada anak durhaka sama orang tuanya jadi relawan, tolak. Kalau ada orang mau pergi jadi relawan itu ada suratnya. Dari siapa? Umumnya dari lembaga masing-masing.
Harus ada tanda tangan istri. Ya harus, maksudnya anak. Antum bikin, dibuat gitu loh, tanda tangan istri sama orang tua. Anak ingat dulu, restu, persetujuan. Tapi ya nggak harus juga ya. Masa harus izin istri? Enggak lah. Kalau dari Jawa Timur harus katanya. Ada juga. Enggak. Jadi nggak harus sebenarnya. Tapi harapan anak tadi, jangan sampai orang ini berangkat jadi relawan, tapi ternyata dia menelantarkan keluarganya. Nah, itu bagaimana memastikan itu? Kalau di kita di MBA, kalau kita mengirimkan relawan, kita konfirmasi. Artinya terhadap istri dan keluarganya, bagaimana kondisinya aman atau segala macam, baru kita. Oh gitu. Iya. Karena rata-rata yang jadi relawan ini yang mafifulus gitu. Iya. Iya kan? Kita Ditinggalin. tanya. Kita biasanya kita penuhi itu. Kita Oke. dari MBA ya, kita penuhi itu buat yang demo baru kita. Oke, berarti kan lembaga yang lainnya kalau bisa memperhatikan hal itu gitu. Jadi kalau ada yang mau berangkat jadi relawan, apakah dia sudah memenuhi kebutuhan keluarganya? Karena jangan sampai antum disalahkan sebagai lembaga. Lu gimana kalau suamiku suruh berangkat ke sana? Kita besok makan apa nggak tahu. Maka itu perlu diperhatikan. Karena yang lebih wajib adalah tadi rahim, wa tahmilul kal. Tadi suka membawa bebannya orang. Tidak nafsi-nafsi wa taksibul ma'dum, kemudian dia membantu orang-orang yang nggak punya pekerjaan, kita buka lapangan kerja, kita kasih bantuan harta, memuliakan tamu, dan senantiasa membantu dalam kondisi bencana-bencana yang hadir menimpa. Barakallahu fiik, itu yang mungkin dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Ana kembalikan ke siapa moderatornya? Mana mic-nya? Tadi kan ada kan mic-nya? Yo, biar denger lah. Bismillah, alhamdulillah, kita sama-sama sudah mendengarkan nasihat dari Ustaz Sabiq Rizal Salaman. Berikutnya ada sedikit cenderamata dari Basarnas untuk Ustaz. Loh, ayo foto jemaah. Ini Ustaz itu di relawan. Jazakallah khair. Masya Allah. Payung sama kaos relawan. Oh, relawan pakai payung juga. Jazakallah khair. Oh, musim hujan. Jazakallah khair, syukran. Baik, setelah ini Ustaz bisa melanjutkan acara. Ini teman-teman insya Allah akan melanjutkan materi yang tersisa. Nanti mungkin kita agak molor sampai maghrib. Ya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana bawa ya? Alhamdulillah, Ustaz.